Oke guys, selamat datang di konten Ivan Studio Webcam. Tapi ini bukan webcam lagi. Di video kali ini spesial banget. Aku mau studio tour, room tour, apalah itu namanya. Pokoknya aku ingin menunjukkan ke kalian studioku seperti apa, Ivan Studio itu kayak apa, ruang produksiku selama ini kayak apa. Teman-teman kan selama ini cuman melihat ketika aku cover gitu ada satu sudut tempat untuk take video, terus kalau aku live atau aku konten tentang recording gitu pakai webcam cuman kelihatan sepetak gitu. Nah sebenarnya kayak apa sih gitu studio Ivan yang sesungguhnya gitu. Nah semoga ini akan menjadi hiburan buat teman-teman, referensi mungkin gitu. Terus bukan niat apa-apa tapi ingin berbagi aja. Nanti mungkin aku juga akan share alat-alat yang aku pakai selama ini yang ada di studioku ini apa aja, harganya berapa gitu mungkin ya. Nah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Inilah studio Ivan, kembali Ivan Studio. Kita mulai dari di ruangan yang besar ini teman-teman. Kalau kita masuk ke ruangan yang besar di sana itu teman-teman akan langsung disambut oleh gitar-gitar dan bass koleksiku. Bukan koleksi karena aku bukan gitaris ataupun bassis gitu. Ini adalah ya pokoknya alat-alat ini bersejarah. Ini dari pemberian orang tua, pemberian teman, pemberian dari sahabat. Tidak ada yang aku beli sendiri gitu, kecuali gitar akustik. Nah ini gitar akustik aku beli sendiri pada waktu SMP. Dulu itu harganya cuman berapa, 1 juta sekian gitu. Nah ini Yamaha, gak tahu serinya, lupa gitu. Nah terus di sudut sinilah yang teman-teman lihat kalau aku bikin video cover live maupun aku bikin yang full band gitu. Nah inilah setupnya itu di pojok sini teman-teman. Langsung ada piano yang standby di sini. Nah piano ini adalah RD 300 dari Roland. Ini aku beli waktu aku kuliah tahun 2016an, 2017 lah ya gitu. Dulu aku beli Roland ini seharga 20 jutaan, gak tahu, lupa tepatnya 20 sampai 25 jutaan lah gitu di tahun itu ya. Sekarang ya nggak tahu harganya, mungkin di bawah itu gitu. Nah ini yang sudah menemani aku sejak tahun itu untuk berkarya, untuk aku manggung, untuk aku bikin konten, bikin lagu, apapun itu aku pakai piano ini gitu. Dan inilah space untuk cover Ivan Pianis dan Dwi Putri. Detailnya di sini nanti ada lightingnya juga, warna-warni, kemudian ada lampu yang memang lampu utama. Di sini aku cuman pakai lampu payung itu teman-teman, yang buat studio-studio foto zaman dulu gitu. Kenapa pakainya itu sih gitu? Kenapa nggak pakai softbox? Kenapa nggak pakai yang yang ya zaman sekarang itu? Karena dulu cuman apa ya, budgetnya ya cuman dapat itu gitu. Ini dulu satu set lighting itu cuman nggak nyampe 200.000 ya kayaknya itu. Itu udah dapat payung, udah sama lampunya, udah sama standnya, semuanya pokoknya satu set. Dua itu ya cuman 400 ribuan lah gitu. Dan kenapa kok tidak upgrade? Ya karena itu memang masih worth it untuk dipakai untuk kebutuhanku ya gitu. Jadi bukan untuk kebutuhan yang syuting kayak video klip di luar atau syuting yang profesional gitu, enggak. Memang khusus untuk di studio ini untuk bikin kayak video cover gitulah gitu. Untuk di ruangan ini sudah cukup
gitu. Nah ini untuk lightingku teman-teman gitu. Nah kita geser ke sebelah sini. Nah di sini ada kursi. Nah kenapa ada kursi? Di sini kursinya juga ala-ala sebenarnya cuman kursi kayu kita masukin di sini. Dah ini kursi yang ada gitu. Kita tidak beli, tidak custom. Itu ini dari rumah. Itu kita masukin ke sini ya cuman buat daripada kita lesehan gitu. Nah terus di sini ada tirai teman-teman di tengah-tengah ruangan ini tuh ada tirai gitu, ada tirai hitam di situ. Ini tadinya itu untuk skat karena ruangan ini menjadi ruangan take, ruangan video, kemudian sekaligus menjadi ruang mixing dan masteringku. Jadi meja kerjaku yang sekarang ada di belakangku, nah nanti akan aku bahas. Nah itu dulu menjadi satu di sana dan aku pengen ada ruang tersendiri memang buat aku gitu untuk mejaku, makanya jadilah ada tirai di tengah ini gitu, yang sekaligus ini bisa untuk background video, bisa untuk ya apapun lah itu gitu, bisa dimanfaatkan sekarang gitu. Nah terus bergeser lagi beberapa buku gitu yang tidak pernah aku baca. Aku pun lupa aku bisa mendapatkan buku-buku ini dari mana. Yang aku ingat hanyalah ini buku-buku kuliah. Ada ada koleksi foto-fotoku teman-teman. Ini foto-foto sejak aku cetak itu sejak zaman 2016-an ya itu. 2016 ini adalah foto-foto dari zaman ke zaman waktu aku kuliah sih tepatnya itu. Dari aku rambutku masih pendek sampai gondrong sampai pendek lagi. Sekarang udah gondrong lagi gitu. Terus ada beberapa momen yang memang untuk kenang-kenangan di mana aku jadi sound engineer, aku konser, aku perform sama band, aku solo dan lain sebagainya kayak gitu. Ada juga yang main-main, aku nyobain instrumen-instrumen waktu kuliah gitu kan. Ya kayak gitulah. Ini foto-foto kenangan yang mungkin nanti akan ada upgrade lagi teman-teman di masa yang sekarang. Nah terus kita bergeser ke sebelah tirai. Nah sebelah tirai yang tadi foto-foto itu ada buku-buku itu tadi. Nah di sini juga ada koleksi dari mainan-mainanku. Di sini ada pianika Yamaha yang warna merah, bukan yang biru kayak drum band anak TK itu ya, bukan ya. Pianika yang warna merah ini gitu, dulu aku beli seharga berapa? 800.000 kayaknya gitu. Dan ini dulu cuman aku pakai untuk ngamen teman-teman. Waktu zaman kuliah aku pakai untuk ngamen sama teman-teman iseng-iseng gitu kan, puterin Jogja di lampu merah ngamen, itu seru juga ternyata. Sampai sekarang jarang aku pakai, bahkan nggak pernah gitu. Terus ya cuman aku simpen di hardcase ini dan dia tidak pernah keluar lagi dari situ gitu. Nah terus di bawahnya ini ada alat yang legendaris banget teman-teman. Ini adalah cork, mini cork gitu, tapi yang seri jadul gitu, tahun 2000-an. Ada yang serinya yang sudah seri zaman sekarang, dia udah digital persis gitu, tapi itu yang modernnya. Nah ini yang seri jadulnya, dulu aku beli second teman-teman, second harga 3 jutaan, 3 juta sampai 4 jutaan gitu. Nah ini aku dulu pakai untuk manggung, aku pakai untuk perform ketika band gitu. Dan ini sangat-sangat enak, sangat-sangat asik untuk dipakai, bisa sebagai kayak keyboard, synthesizer, MIDI, juga bisa dimainin pakai strap kayak gitar gitulah. Intinya seru banget ini mainan si bocah kecil ini nih, seru. Nah tapi sekarang dia rusak teman-teman. Rusaknya itu touchnya, cuman bagian touchnya itu dia patah gitu. Ada beberapa touch yang patah dan belum sempat untuk servis, dan bingung juga masih keluar nggak ini untuk part ini gitu. Aku takutnya dia udah nggak ada spare partnya, jadi ya mungkin dia akan menjadi benda yang dimuseumkan gitu. Nah bergeser lagi ke bawah teman-teman. Di bawah sini ada peti mati. Ini adalah peti yang sangat-sangat sakral, dimana ini adalah peti pemberian. Ini harusnya adalah peti piano teman-teman, dikasih ke aku tadinya itu untuk hardcase
RD tadi gitu, tapi ternyata tidak cukup, kurang panjang karena ini adalah hardcase untuk Yamaha gitu. Nah akhirnya aku pindahkan fungsi, alih fungsikan menjadi peti barang-barang kebutuhan recording lah. Di situ ada kabel, ada lighting, ada stand, pokoknya perintilan-perintilan kayak gitulah semua di dalam sini, dan nggak usah dibuka, nanti kalian malah terkejut gitu. Ada kecoaknya juga mungkin gitu. Nah terus di atasnya sini ada tas temen-temen. Nah ini juga tas, pokoknya semua di studioku itu menurutku itu legendaris teman-teman, karena aku belinya itu dengan perjuangan, penuh dengan apa ya, susah payah untuk mendapatkannya pada waktu itu gitu. Nah ini adalah tas body pack. Ini adalah sebenarnya itu tas kamera, dimana dulu aku belum punya kamera gitu kan, tapi aku sok-sokan, wah aku mau beli tasnya dulu, tas kamera, karena keren. Jadi atasnya bisa aku bawa untuk barang-barang apa gitu, bawahnya tas kamera, terus ada tempat laptopnya sendiri, dan ini bahannya keren banget, tebel, kuat gitu. Ini tidak di endorse ya teman-teman. Dulu aku beli seharga 800-900 ya, segitulah gitu. Dan itu dulu teman-teman aku belum punya kamera, laptop juga bukan laptop yang sekarang ini, masih laptop yang jadul gitu. Tapi aku sudah kepengen beli tasnya duluan gitu, sampai akhirnya jadi kesampaian ketika aku udah punya kamera, aku punya laptop, tasnya udah ada gitu. Jadi ya itu yang namanya sebuah mimpi. Wes, malah jadi curhat. Pokoknya intinya kalian sikat aja gitu teman-teman. Tapi ya ingat, kita harus sesuaikan dengan kapasitas kita juga. Aku itu nabung, aku bersusah payah untuk mendapatkan itu. Wah aku bisa beli nih, beli gitu. Nah terus kita bergeser lagi ke bagian kanan sini. Nah bagian kanan sini adalah space untuk take vokal teman-teman. Nah di sini adalah tempat dimana ini ada stand, ada apa, vokal booth yang besar sekali, dimana ini ukurannya tidak ada ketika kalian cari di toko manapun, karena ini adalah custom dan ini hanya pemberian juga. Kok kayaknya semua pemberian ya di studio ini. Ini adalah pemberian yang sama orangnya yang memberikan peti tadi. Nah ini dia juga membuatkan vokal booth ini. Dulu juga aku tidak bisa beli vokal booth teman-teman, dan ini dia bikin custom sebesar ini dengan busa sisa gitu kan. Jadilah vokal booth ini sampai sekarang. Kenapa tidak ganti? Kenapa tidak dibuang? Kenapa tidak itu? Ya ini pertama sejarah, yang kedua ini memang sangat-sangat membantu di studioku gitu. Sekaligus aku custom sudah ada include dengan stand mic-nya, jadi tidak terpisah. Jadi mic-nya bisa langsung di situ, bisa di-adjust di situ kayak gitu. Tapi sekarang sedang tidak ada mic-nya, nanti aku kasih tunjuk mic-nya gitu. Nah ini adalah space untuk take vokal teman-teman di pojok sini gitu. Dan di belakangnya ini ada perintilan-perintilan, ada untuk routing headphone, ada routing untuk ampli ketika take video, untuk output audionya dan lain sebagainya. Seperti inilah perwujudannya gitu. Ini routing-routingnya tidak perlu kita bahas secara mendetail, nanti kalian malah mumet gitu. Nah ini adalah space vokal. Di bagian atasnya itu ada rak gitu bikinan, dan situ aku taruh cuman untuk aksesoris saja sih. Ada trofi, ada foto, ada mainan-mainanku gitu yang sudah berdebu, tidak pernah dibersihkan gitu di bagian situ. Nah gitu. Nah kemudian teman-teman, kalau kalian perhatikan ini udah habis ya teman-teman, ruangan ini sudah habis gitu. Nah kalau kalian perhatikan di ruangan ini itu terbungkus oleh busa-busa telur. Nah ini sebagai peredam teman-teman, dimana yang aku buat juga sederhana banget. Aku bikin sendiri, aku pasang sendiri sama Putri gitu. Kita maku-maku sendiri di sini. Di sini ada 2 lapis teman-teman. Jadi tembok dulu, kemudian kayu, kemudian triplek, papan triplek gitu, terus baru kita tempel busanya. Jadi dalamnya masih kosong sebenarnya, nggak ada rock woolnya, nggak ada
gasbulnya dan lain sebagainya. Jadi ini memang ala-ala gitu. Atasnya juga kita cuman tempel-tempel sisa-sisa gitu. Bawahnya lantai juga kita tidak pakai apapun, cuman karpet, kemudian karpet bulu itu, kemudian kita kasih karpet plastik kayak gini gitu biar gampang dibersihin aja. Gitu teman-teman, di ruangan ini seperti ini gitu. Ruangan ini semuanya ala kadarnya. Kenapa kok tidak dibikin yang proper sekalian peredamnya gitu? Ya sekali lagi teman-teman, dulu kita membuatnya ala kadarnya dengan budget yang ala kadarnya. Tapi ini menjadi tempat yang sangat-sangat imajinatif, sangat-sangat produktif di ruangan ini sekitar 3x4 meter teman-teman gitu, dan semua karya tercipta di ruangan ini gitu. Nanti mungkin ada beberapa video-video kayak kita pasang peredamnya, kita ngecatnya mungkin gitu, kita pasang karpetnya, itu nanti kalau masih ada videonya aku kasih tunjuk ke teman-teman deh gitu. Dan ini pun tidak semuanya teman-teman, tidak semuanya terbungkus oleh busa, karena di sisi yang tadi foto-foto dan rak buku tadi itu tidak ada busanya gitu, karena itu langsung tembus ke rumah, bagian rumah gitu. Jadi aku rasa tidak perlu dikasih busa karena tidak ada bising suara dari mana-mana gitu. Kalau yang bagian sini memang ini bagian yang langsung keluar, temboknya itu langsung ke jalan gitu teman-teman, jadi ada bising dari luar gitu. Nah ini untuk ruangan video, ruangan take vokal, pokoknya ruangan 1. Nah, oke. Lanjut teman-teman, kita masuk ke ruangan kedua yang lebih kecil. Nah, di sini adalah ruangan berukuran 2x3, panjangnya sama dengan ruangan tadi, tapi lebarnya agak sempit sedikit gitu. Dimana ini tadinya adalah teras. Ini adalah teras rumah gitu, terus temboknya kita tambahin, jadilah ruangan ini gitu. Yang tadi aku bilang semua produksinya terjadi di ruangan yang pertama tadi, meja kerjaku di sana, tapi sekarang berpindah ke sini. Nah sebelum masuk ke meja kerja, nah aku mau kasih itu spesial buat kalian pokoknya. Nah kita lihat ya dulu nih di bagian sudut-sudut di sini teman-teman. Ini ruangannya sama, terbungkus atau terlapisi oleh busa-busa yang sama tadi kayak di ruang sebelah gitu kan. Ada busa telur, ada busa yang polos, ada juga yang aku bentuk-bentuk sendiri gitu untuk memecah suara, karena di sini adalah ruang mixing dan masteringku. Jadi aku sedikit mentreatmentnya agak berbeda demi kebutuhan telinga gitu kan, untuk proses mixing gitu. Dan di sini juga ada busa-busa apa namanya, getuk, busa-busa getuk gitu. Sebenarnya ini bukan getuk makanan ya teman-teman, tapi ini hanya sebutan aja. Ini dimana ini adalah memiliki kepadatan tertentu untuk fungsinya, yaitu untuk menyerap suara dan supaya temboknya itu tidak rata dan memantulkan banyak suara gitu. Kemudian ini bisa sekaligus untuk aku tempel-tempel jadwalku, notes gitu aku tempel di situ gitu. Kemudian ada colokan-colokan di sini banyak sekali. Ini adalah server listrik dimana ini juga tersambung di ruang ke sebelah tadi. Kemudian di seluruh ruangan ini itu servernya ya di sini, di atasnya ada wifi ya biasalah gitu. Kemudian nah di sini teman-teman, kalau mungkin teman-teman mempertanyakan, ini kan ruangan studio ya untuk mixing, untuk recording gitu. Kenapa kok tidak di kedap suara yang bener-bener gitu, terus masih ada jendela, masih ada lubang-lubang gitu. Bahkan ada kipas angin di sini gitu kan. Aku adalah salah satu orang yang tidak bisa bekerja di ruangan yang sangat-sangat tertutup untuk ruang ber-AC gitu, yang bener-bener tidak ada cahaya dari luar gitu. Nah aku nggak betah gitu teman-teman. Jadi aku justru lebih suka dengan ketika aku bisa buka jendela, menghirup udara luar gitu, dan ini tidak mengganggu. Makanya aku imbangin dengan beberapa busa yang memang untuk mentreatment suara-suaranya itu teman-teman. Nah tapi memang ini tidak 100% kedap suara, tetap kita bisa mendengar suara dari luar,
Makanya kalau kalian sering ngikutin live streamingku, biasanya denger suara motor, suara mobil di luar gitu, kedengeran gitu. Dan itu nggak masalah buat aku, karena di ruangan ini tidak dipakai untuk rekamannya tetap di ruang sebelah, jadi ruang sebelah yang aman gitu. Nah, karena ini ruangan pribadiku yang aku pakai sendiri dan untuk ya pendengaranku, makanya aku ya udah nggak apa-apa, ada jendela bisa dibuka ketika suntuk, ketika bosan gitu bisa duduk-duduk di sini, ada kursi, 2 kursi juga. Next rencana aku pengen custom sofa gitu, dan ya buat santai-santai lah. Intinya ruangan ini tidak yang setertutup itu gitu, tapi tetap produktif. Nah, tapi suasananya itu tetap kayak bisa berinteraksi dengan dunia luar gitu. Dan itu berpengaruh teman-teman untuk aku sendiri. Jadi aku tidak cepat capek, nggak suntuk. Bahkan kalau tengah malam pun jendela ini tetap aku buka ketika aku masih kerja di sini gitu. Jadi masih menikmati hawa-hawa horor dari luar gitu. Pokoknya ruangan ini tuh senatural mungkin gitu, tidak ada AC, hanya ada kipas angin gitu. Yang AC cukuplah ruang yang besar tadi, karena di situ tempatnya klien, tempatnya tag vokal, kasihan kalau mereka kepanasan gitu kan. Nah, di situ aja ruang AC-nya. Di sini aku biasa aja gitu. Kadang kalau teman-teman ngumpul di sini pun kita bisa ngerokok bareng, ngopi bareng gitu, tidak perlu keluar karena di sini aksesnya ya udah langsung jendela gitu. Bahkan di sini nanti mungkin akan aku bikin pintu gitu ya, jadi bisa keluar masuk lewat sini gitu teman-teman. Nah, terus di sudut sini yang ada busa lebar sekali ini tadi teman-teman, ini adalah jangka panjang aku pengen jebol ini menjadi kaca gitu ya, biar kayak studio-studio yang mewah gitu kan. Jadi antara control room dengan tech roomnya itu terkoneksi dengan kaca gitu, jadi bisa lihat langsung ke sana gitu teman-teman. Ya inilah, ini nanti menjadi kaca, terus yang jendela ini menjadi pintu gitu. Nah, nanti next aku update lagi. Nah, ini informasi buat teman-teman, aku itu salah satu orang yang bukan bosenan tapi seneng seneng ribet teman-teman. Maksudnya seneng ribet itu aku selalu rubah setupku dalam kurun waktu tertentu, entah setahun sekali, setahun 2 kali, pasti aku rubah. Makanya nanti mungkin ketika aku bikin studio tour lagi, setupnya akan berubah lagi gitu. Kadang aku pindah letaknya jadi gimana lah, setupnya jadi gimana, pokoknya aku rubah-rubah biar nggak bosen, dan aku suka aja gitu rubah-rubah setup gitu. Dan semuanya aku kerjakan sendiri, sendiri bersama kru-kruku ini. Krunya ada Jonathan, si adikku kecil, dan ada si vokalisku, si Putri itu, yang semuanya membantu setup ini kita kerjakan sendiri. Kita tidak pakai tukang, tidak nyuruh orang gitu, kita kerjakan sendiri. Pokoknya kita itu ya pemain, ya kru, ya tukang, ya apalah itulah, semuanya kita kerjakan sendiri di studio ini gitu teman-teman. Nah, sekarang adalah waktunya yang kalian mungkin juga tunggu-tunggu, dan aku juga sudah tidak sabar. Aku mau nunjukin ke kalian setup meja kerja di Ivan Studio. Boom. Nah, di sini ada meja, ada monitor, ada laptop, ada speaker, ada sound card. Di sini juga ada keyboard. Nah, aku mau jelasin satu-satu ke kalian, teman-teman. Ini adalah meja kerjaku yang sangat-sangat luar biasa, bersejarah. Semua karya aku kerjakan di sini, gitu teman-teman. Nah, kita mulai dari mana dulu ya? Dari keyboard dulu. Dari keyboard dulu, ini adalah keyboard jadul Yamaha PSRS 750. Aku beli waktu aku SMA, bukan aku sih, dibeliin, beli ding, nabung kok. Gitu, hasil dari ngejob teman-teman gitu. Terus dapatlah ini. Sebelumnya itu yang seri jadulnya lagi gitu, Yamaha PSR 2100. Kemudian itu rusak, sudah memang waktunya ganti ini tahun 2010 kayaknya. Berarti sudah 13 tahun ini menemaniku
aku beri nama Embot. Embot maksudnya itu keyboard gitu ya teman-teman, namanya Embot gitu. Yamaha 750 dulu aku beli seharga sekitar 12-13 jutaan tahun itu gitu, sekitar tahunnya 2010-2011 gitu. Nah ini awet banget, pemakaian normal, wajar, kondisi istimewa, kalau ada yang mau nawar mungkin. Gitu ya. Nah ini bersejarah banget teman-teman, ini yang menemaniku bermusik sampai sekarang aku pakai, dan yang kalian sering lihat juga di live streaming maupun di konten-konten mixing masteringku, ini yang aku pakai untuk MIDI controller juga dia bisa, untuk organ tunggal dia bisa, main solo bisa, main apapun bisa, orkes, mars, dangdut, pop rock, sikat semuanya di sini. Nah itu campur sari semuanya bisa di sini. Pokoknya ini adalah keyboard multiguna, dan ini mungkin tidak akan, bukan mungkin, tapi memang tidak akan pernah tergantikan, tidak pernah akan aku jual itu, walaupun aku punya banyak koleksi dan aku selalu beli, tapi ini menjadi main di studioku teman-teman. 100 juta sama Deddy Corbuzier Itu tak pikir ulang sih kalau 100 juta. Tak pikir ulang, aku bisa beli lagi 5 bro gitu. Tapi enggak teman-teman, ini sejarahnya yang tidak ternilai adalah sejarahnya gitu. Kalau sama-sama 100 juta mungkin aku masih bisa jual yang lain gitu. Nah ini adalah keyboard PSR 750 gitu. Dia pernah kehujanan, pernah kecemplung air, mati total selama hampir seminggu, tapi dia sembuh sendiri tanpa aku bongkar, tanpa aku servis, tanpa aku apa-apain. Dia cuman aku tidurin di kasur, aku ganjelin bantal gitu teman-teman, kayak anak sendiri. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia nyala dengan sendirinya dan normal sampai sekarang. Iya maksudnya tuh bisa nyala gitu teman-teman. Jadi ajaib lah, ini pokoknya ajaib banget, keren deh gitu. Udah nggak usah lama-lama, nanti dia malu. Lanjut teman-teman, geser ke meja teman-teman. Nah di meja ini banyak sekali perintilan. Dari atas dulu ya teman-teman, di sini ada monitor, lebih tepatnya adalah TV. Gitu. Ini TV mereknya Aqua. Jadi ini TV atau minuman? Tidak diendos oleh Aqua, maaf ya Aqua, karena bener ini mereknya Aqua. Kenapa kok tidak pakai monitor? Nah ini yang sering teman-teman juga protes ke aku, Van, bu, beli monitor yang bener-bener proper, maksudnya ke colornya bagus, terus refresh rate-nya bagus, apalah itu spek monitor aku kurang tahu. Buat aku tidak sesuai kebutuhan. Maksudnya aku menggarap video juga, tapi aku tidak yang memerlukan untuk color grading yang seperti apa bagusnya si spek monitor itu. Jadi menurutku TV aja sudah cukup. Bagiku ukuran yang besar itu lebih penting daripada spek di dalamnya gitu, kalau aku ya, karena sesuai kebutuhanku gitu. Dan ditunjang juga dengan laptopku yang memang layarnya sudah bisa lah untuk color grading, untuk correction color gitu sudah cukup. Jadi untuk monitoring di sini, untuk buka mixer, untuk visual, semuanya ini sudah cukup banget teman-teman gitu. Nah kemudian di atasnya itu ada koleksi topiku teman-teman. Ada topi itu juga bersejarah gitu, ada topi yang lambangnya piano, ada topi yang lambangnya musik juga, Allegretto tulisannya gitu. Nah ini topi-topi yang menemaniku karena aku suka pakai topi dan aku suka menggunakan aksesoris-aksesoris yang bernuansakan musik gitu teman-teman. Kemudian lanjut ke bawahnya, laptop. Nah laptop ini adalah laptop HP, wis gitu. Dulu aku beli seharga 16-17 juta kredit selama 2 tahun teman-teman. Kredit loh ini, kredit. Dan sekarang sudah menjadi device utamaku gitu. Kenapa nggak pakai PC? Nah itu bosen aku mendengar pertanyaan itu. Pokoknya intinya laptop ini sudah super powerful dan aku cukup dengan ini. Memang kebutuhanku mobile gitu, jadi aku membutuhkan laptop daripada PC gitu. Nah kemudian di sini ada yang menunjang telingaku teman-teman, ada speaker recording teh
ukuran 6 inch gitu. Nah ini aku beli second juga dulu seharga 2,5 juta sampai 3 jutaan second gitu. Nah terus ini jadi main speaker yang aku pakai di Ivan Studio untuk mixing, untuk mastering, semuanya pakai speaker ini. Kemudian di atasnya, nah ini di atasnya ini menarik teman-teman. Di atasnya ini ada speaker made in sendiri. Jadi ini aku rakit sendiri, beli speakernya perintilan sendiri, boxnya beli sendiri, aku rakit mesinnya sendiri, jadilah speaker ini. Sebelum aku bisa beli speaker recording teh ini, aku pakai speaker rakitan sendiri ini. Nah sekarang dia cuman sebagai pajangan aja gitu. Karena sudah menjadi speaker yang utama. Kadang dia aku bunyiin sih gitu untuk checking ketika aku pengen mendengar musikku itu didengar oleh speaker-speaker orang awam itu seperti apa gitu. Jadi tetap berguna sih gitu teman-teman. Kemudian ada webcam yang aku pakai untuk streaming. Di sini ada mikrofon. Ini juga cuman mic harga 200 ribuan. Ini juga cuman pemberian, dulu nggak beli kayak gitu. Terus di sini ada keyboard dan mouse ya, tidak bermerek, tidak berspek tinggi, pokoknya sesuai kebutuhanku aja gitu. Kemudian ada kipas angin kecil untuk mengipasi laptopku. Kemudian ada, nah ini teman-teman, ini justru yang menjadi tokoh utama di Ivan Studio adalah sound card. Sound card ini Behringer seri 1820 gitu, 18 channel input, 20 channel output gitu. Nah ini yang aku pakai untuk kebutuhan seluruh kebutuhan Ivan Studio. Semua otaknya ada di sound card ini, mulai input, output, mikrofon, instrumen, semuanya, mixing, mastering, mix down, semuanya lewat sound card ini. Dia adalah otak atau kepala sekolah di ruangan ini. Gitulah ininya sound card ini. Aku beli seharga 6 juta waktu itu, 6 juta tidak kredit. Gitu. Nah kemudian ada speaker kecil, ini Logitech gitu ya. Ini kebutuhan hanya untuk kalau aku pengen dengerin santai, musik-musik santai gitu, tidak pengen dengan setup studio, aku pakai itu. Plus untuk checking juga, dengerin musikku di speaker kecil gitu, hasilnya seperti apa gitu. Jadi aku selalu checking teman-teman untuk musik-musikku itu. Selain dengan speaker profesional, aku selalu cek di speaker komputer, speaker rakitan, speaker HP, headset, headphone, semua jenis gitu. Jadi untuk memastikan bahwa musiknya bisa dinikmati oleh semua kalangan kayak gitu. Nah kemudian semua equipment semua alat tadi itu ditopang oleh meja jadul teman-teman. Ini bukan meja studio, ini bukan meja custom, tapi ini adalah meja zaman dulu. Ini jati murni teman-teman, kayu jati asli buatan Simbah zaman dulu, dimana ini aku modif sendiri. Jadi ada raknya tadi untuk laci, untuk keyboard dan mouse. Kemudian ada rak-rak dimana untuk tempat menyimpan perintilan-perintilan juga kayak kabel, mikrofon dan lain sebagainya ada di dalam sini. Semua tersimpan rapi dan meja ini sangat-sangat kokoh gitu. Jadi aku kayaknya tidak berniat untuk mengganti meja ini, cuman dia yang bisa menopang alat-alatku ini. Wis gitu. Nah ini yang tidak kalah penting adalah singgah sanaku saat ini teman-teman. Ini kursi murah meriah gitu. Aku dulu beli seharga 100 ribu, seharga 1 jutaan gitu. Dan ini sudah aku pakai sekitar 3 atau 4 tahun gitu, dan masih awet banget, masih enak banget. Kenapa tidak pakai kursi gaming gitu, pasti pertanyaan kalian kan. Kursi gaming itu keras, kursi gaming itu sakit. Jangan pakai itu kalau kalian kerjanya kayak gini, maksudnya memang bukan gamers gitu. Ini lebih ergonomis, lebih enak, tidak sakit di punggung gitu. Mengapain kursi pijit gitu. Pokoknya ini kursi enak banget teman-teman dan awet banget. Aku sampai beli 3 teman-teman. Jadi aku punya 3 kursi kayak gini buat podcastan juga gitu, dan ini mantap banget, pol gitu, murah meriah. Kemudian aku mau ngasih tunjuk ini teman-teman. Nah
ini aku mau ngasih tunjuk kotak ini. Nah, ini adalah segala suara yang kalian dengar di Ivan Studio adalah lewat mikrofon ini. Itu adalah Actron Beta 5. Nah, ini menjadi mikrofon utama di Ivan Studio. Actron Beta 5 dulu aku beli seharga 2,5 jutaan gitu. Sekarang mungkin nggak nyampe ya harganya. Dan ini sudah 3 tahunan, awet banget, karakternya bagus. Mungkin nanti aku akan bikin video khusus ya teman-teman untuk review-review alat-alat gitu, karena di Ivan Studio webcam itu kayaknya kalian suka dengan konten-konten kayak gitu. Nah, ini untuk tag vokal, untuk tag instrumen itu juga sudah sangat-sangat mumpuni gitu, hanya dengan satu mikrofon ini gitu. Ini tadi dipasang di vokal booth yang di ruang sebelah tadi gitu. Jadi vokal-vokal yang kalian dengar produksi Ivan Studio itu direkam oleh dia, si mungil ini gitu. Nah, udah cuman itu teman-teman. Di ruanganku ini tidak ada apa-apa lagi. Total biaya mungkin kalau aku hitung itu bisa sampai 100 juta. Bos yongkok. Soalnya ya kalian hitung sendirilah teman-teman, biayanya berapa dari tadi di ruangan yang besar, terus di ruangan sini itu berapa, karena aku tidak rinci secara mendetail. Pokoknya ya itulah rinciannya, dan itu semua tidak sekaligus ya teman-teman, tidak langsung jebret jadi gitu, tapi itu semua proses dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, nyicil sedikit-sedikit, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, akhirnya terkumpul lah sampai sekarang seperti ini. Inilah Ivan Studio 1. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman untuk studio tour di Ivan Studio 1 gitu. Kenapa aku menyebutkan Ivan Studio 1? Nah, karena aku punya studio 2 teman-teman. Jadi ada Ivan Studio 2. Nah, mungkin nanti akan aku bikinkan studio tour juga part 2-nya untuk studio 2 gitu. Kalau kalian tertarik, kalian boleh komen-komen di bawah. Nah, nanti kita akan langsung studio tour di Ivan Studio 2. Nah, untuk sekarang cukup sampai sekian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ini menjadi hiburan buat kalian, menjadi referensi, dan mungkin bisa menjadi motivasi untuk kalian gitu kan. Di sini aku tidak berniat untuk pamer, untuk apapun. Aku hanya ingin berbagi, dan mungkin ini juga untuk kenang-kenanganku sendiri, karena tidak lama lagi aku yakin setup ini sudah akan berubah lagi teman-teman. Jadi sebelum berubah, aku save dulu dalam bentuk video. Nih setupku kayak gini. Nah, nanti setup yang baru mungkin aku akan update lagi gitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung channel Ivan Pianis ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya, dan jangan lupa untuk berkarya aja dulu. Dadah.